Paul Scholes, Mason Mount seperti Frank Lampard. Paul Scholes menilai Mason Mount bakal menjadi the new Frank Lampard. Legenda Manchester United tersebut mengaku terkesan dengan penampilan gelandang Chelsea tersebut. Mount telah menjadi pemain penting bagi Lampard setelah beberapa tahun terakhir. Manajer Chelsea memang tahu betul karakter si pemain karena pernah dipinjam Derby sebelum menjadi pemain reguler tim utama musim lalu. Pemain 21 tahun tersebut sudah memiliki 13 caps untuk timnas Inggris dan semakin kuat tahun ini. Meski kalah 1-2 dari Wolves pada Selasa malam, Scholes memuji Mount setinggi langit. "Saya pikir masalah yang Chelsea miliki adalah kreativitas," kata Scholes kepada Amazon Prime. "Melihat dua pertandingan terakhir, mereka hampir tidak menciptakan peluang. Saya pikir mereka memiliki pemain, tetapi mereka adalah pemain muda dan itu akan membutuhkan sedikit waktu. Mason Mount, setiap kali saya melihatnya, saya sangat terkesan dengannya. Saya pikir dia bisa menjadi seperti Frank Lampard. Saya pikir dia punya kemampuan dan teknik untuk benar-benar menangkap pertandingan untuk Chelsea," katanya lagi. Meski demikian, Paul Scholes meminta Chelsea untuk bersabar sebelum Mason Mount mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Butuh waktu bertahun-tahun sampai sang gelandang benar-benar matang. Mason bisa belajar banyak dari Frank Lampard. Saya yakin dia bisa memberikan kemenangan kepada Chelsea, kata Scholes lagi. Di tahun-tahun mendatang saya pikir dia akan mencetak banyak gol untuk Chelsea, seperti Frank. Manchester United, Declan Rice hanya ingin Chelsea. Manchester United nampaknya harus siap patah hati dalam perburuan Declan Rice. Gelandang West Ham tersebut diberitakan lebih tertarik untuk bergabung dengan Chelsea. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir karir Rice di West Ham melejit. Ia mulai menjadi pemain yang diandalkan para manajer The Hammers, terutama David Moyes. Perkembangan pesat sang gelandang membuat banyak klub kesengsem padanya. Yang terbaru, Manchester United dilaporkan sangat ingin memboyong sang gelandang ke Old Trafford. The Mirror mengklaim bahwa MU nampaknya tidak akan mendapatkan jasa Rice karena sang gelandang sudah menetapkan hati untuk pindah ke Chelsea. Menurut laporan tersebut, Rice memang sangat bertekad untuk menjadi bagian dari Chelsea kembali. The Blues bukan klub yang asing bagi Rice karena ia menghabiskan masa kecilnya di akademi Chelsea. Sejak awal Rice bertekad untuk kembali ke Chelsea sehingga ia mantap untuk kembali membela klub masa kecilnya. Namun Chelsea sendiri dilaporkan kesulitan untuk memulangkan Rice. Hal tersebut dikarenakan sang gelandang terikat kontrak yang panjang di West Ham dan pihak West Ham sendiri ogah melepasnya. Sang gelandang dibanderol sekitar 80 juta pounds dan Chelsea kesulitan untuk menebusnya. Musim ini Rice masih menjadi andalan David Moyes. Ia mencatatkan total 14 penampilan bagi The Hammers di semua kompetisi. Inikah alasan Kai Havertz kesulitan performa terbaiknya di Chelsea? Ex-pemain Chelsea Mario Melchiot mengatakan Kai Havertz kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Stamford Bridge lantaran posisi bermainnya berubah. Chelsea memenangkan perburuan Havertz dari klub-klub top Eropa. Mereka memboyongnya dengan harga yang mahal, mencapai sekitar 70 juta pounds. Fans pun berharap bisa segera melihat permainan terbaik bintang muda asal Jerman tersebut. Havertz sendiri kerap mendapat kesempatan bermain di skuad utama Chelsea. Banyak pihak yang kemudian menyoroti dan mengkritik Kai Havertz. Harusnya pemain 21 tahun tersebut sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya, mengingat ia sudah diberi banyak kesempatan bermain oleh Frank Lampard di Chelsea. Pembelaan kemudian diberikan oleh Mario. Ia mengatakan Havertz kesulitan menunjukkan performa terbaiknya karena selain harus beradaptasi dengan lingkungan baru, ia juga harus beradaptasi dengan posisi baru. Saya mengenal Kai Havertz sebelum ia datang ke Chelsea. Saya tahu Kai adalah bakat yang hebat, pujinya pada Talksport. Satu-satunya perbedaan yang saya lihat dalam sistem permainan Chelsea adalah ia datang dari luar. Tetapi di Jerman, ia adalah pemain nomor 10 atau striker. Mario pun lantas meminta fans Chelsea maupun media untuk bersabar.
Sebab ia menegaskan Kai Havertz masih perlu waktu ekstra untuk beradaptasi sebelum akhirnya bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Ia memiliki lebih banyak kebebasan karena tim dibangun di sekelilingnya. Ketika ia datang ke Chelsea, ia tidak akan mendapatkannya. Mereka memiliki pemain yang harus terbiasa dengan cara bermain tertentu dan itu membutuhkan waktu, tegasnya. Soal masa depan Emerson Palmieri di Chelsea, begini kata sang agen. Agen Emerson Palmieri, Fernando Garcia, angkat bicara terkait situasi sang klien di skuad Chelsea. Ia menyebut bahwa sang bek tidak diperbolehkan pergi sebagai pemain pinjaman di musim dingin nanti. Emerson mengalami situasi yang cukup sulit di Chelsea. Semenjak kedatangan Ben Chilwell, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Chelsea. Bek timnas Italia tersebut diberitakan memiliki banyak peminat di bulan Januari nanti. Namun sebagian besar diberitakan ingin meminjamnya dari Chelsea. Ketika diminta tanggapan mengenai peminjaman sang klien, begini jawaban agen Emerson. Itu tidak akan terjadi, ujar Garcia kepada FC Internews. Menurut Garcia, pihak Chelsea tidak berencana untuk meminjamkan sang bek ke klub manapun. Ia menyebut bahwa sang bek hanya akan dijual oleh Chelsea di musim dingin nanti. Chelsea ingin memaksimalkan pemasukan dari kepergiannya, jadi ia tidak akan dipinjamkan, ujarnya. Keputusan Chelsea untuk hanya menjual Emerson sebenarnya cukup masuk akal. Hal tersebut dikarenakan kontrak Emerson akan berakhir di tahun 2022, sehingga nilai transfernya akan berkurang di musim panas nanti. Jadi mereka berencana untuk menjual sang bek mumpung harganya masih tinggi. Ada sejumlah klub Italia yang diberitakan akan menjajal merekrut Emerson di Januari nanti. Ada Inter Milan dan Juventus yang meminati jasa ex-AS Roma tersebut. Kalah beruntun, Lampard minta pemain baru Chelsea segera sadar. Frank Lampard mengirim pesan kepada sejumlah pemain baru Chelsea untuk segera menyadari tantangan di Liga baru dan musim 2 yang rumit ini. The Blues baru menelan kekalahan beruntun dari Everton dan Wolverhampton yang jelas mengecewakan. Betapa tidak, Chelsea sempat digadang-gadang sebagai salah satu calon juara kejutan musim ini. Mereka sempat melaju apik tak terkalahkan pada beberapa pertandingan. Sayangnya kekalahan dari Everton dan Wolves sepekan terakhir membenamkan harapan Chelsea. Lampard memahami kondisi tim sebenarnya, bahwa pemain Chelsea masih belum matang, dan bahwa ada beberapa pemain yang belum sesuai dengan ekspektasi. Kami perlu memikirkan kembali 2 pertandingan terakhir di mana kami kehilangan poin. Itu mengecewakan, tapi kami pun perlu memahami musim masih panjang, kata Lampard dikutip dari Goal. Kami harus bangkit, para pemain ingin bangkit, tim kami masih sangat muda. Beberapa pemain baru merasakan liga ini. Mereka perlu memahami bagaimana musim ini, sebab 2 laga terakhir sudah membuktikan itu, imbuhnya. Untungnya Chelsea punya kesempatan istirahat 6 hari sampai pertandingan berikutnya pada Senin depan. Kesempatan ini sangat berharga bagi skuad Lampard yang nyaris tak pernah mendapatkan kesempatan beristirahat dari pertandingan. Para pemain bisa sedikit beristirahat, semoga bukan istirahat yang gembira. Sebab ketika Anda baru kalah seharusnya Anda tidak senang, lanjut Lampard. Namun jelas secara fisik para pemain membutuhkan waktu istirahat sebelum memasuki periode padat lainnya. Mereka harus belajar, sebab pertandingan bakal berjalan padat saat Natal nanti, tandasnya.